Dalam satu agenda saya, ya, bisnis konseling ya, kita tidak ngomongin dosa besar yang lain nih, kan ada dosa-dosa besar tuh ya, misalnya kabair, dosa-dosa besar. Ada satu dosa yang juga besar sekali dan paling besar di antara mereka barangkali selain syirik, itu meninggalkan sholat. Dan saya bilang, ada perusahaan 100 orang, oke? 50 dari mereka ini nggak sholat. Udah tuh, perusahaan itu bisa 50-50, bisa untung, bisa enggak. Ada direksi 4 orang, 2 direksi nggak sholat, wa wassalam. Ustadz, direksi kita emang nggak sholat tuh karena dia bukan muslim. Ya sebisa mungkin lah kita berkongsi sama yang muslim. Kalau emang nih lain cerita gitu. Ya kalau saudara mikirin untung doang ya nggak ada masalah lah. Tapi kalau saudara mikirin keberkahan kan, masya Allah, berkongsi dengan yang sama-sama muslimnya misalkan gitu. Tapi oke lah, ini cerita kita normal lah Indonesia ya. Terus bagaimana untuk menstabilkan lagi perusahaan? Kalau bisa lebih banyak lagi orang yang sholat dari angka 100 karyawan ini. Ini belum ngomongin ternyata 50-nya ahli zina. 30 diantaranya ahli kemudian judi. 10% diantaranya udah disumpahin sama orang tuanya. Orang tuanya pintar tuh. Dia nggak lagi nyumpahin 7 turunan, 9 turunan gue sumpahin lo. Susah. Wah, dia turunan ke-9 lagi nih kerja di sini. Berapa itu sana? Nggak boleh tuh. Jadi ketika kemudian perusahaan itu kelihatan ya yin yangnya ini nggak seimbang kan. Energi positif negatifnya nggak seimbang, lalu terjadilah neraca pembukuan yang jelek sekali. Hal yang harus kemudian diteliti nomor 1 adalah sholat. Pertanyaannya mesti begini. Coba karyawan-karyawan ngumpul semua. Ini kenapa nih omset kita 3 bulan berturut-turut pada jatuh begini? Ada apa ya? Coba yang di sana sholatnya bagaimana? Tadi subuh di mana sholatnya? Amblos, Pak. Ambil apaan? 14, Pak. Oke. Yang sebelahnya? Sama, Pak. Sebelahnya? Sholat itu apaan ya? Ya elah, dikenal sholat itu apaan? Jangan salah Bu, misalnya saya pernah nanya begitu loh. Dalam suatu kesempatan saya nanya sama orang, Pak, gimana sholat duha Bapak? Ya kan emang gak semua orang ngerti dong. Dia nanya, emang duha apaan Pak Ustadz? Masya Allah. Jangan kita bicara yang sunnah. Kita bicara yang wajib aja keteteran. Bagaimana ceritanya Allah menjamin keluarga kita? Kita ayah nih. Ya, kita punya istri, kita punya anak keturunan. Nih, Rasulullah ya, menjelang wafatnya mengatakan ini, alaikum bissalah wa ma malakat aimanikum. Ponakan aja kalau tinggal di kita itu ponakan kita jadi tanggungan kita. Pembantu kita juga tanggungan kita, khadimat kita, sopir tanggungan kita. Ketika saudara menjadi direktur, maka karyawan saudara juga menjadi kewajiban saudara. Nih lihat umat ini, umatku. Rasul kayaknya khawatir gitu umatnya gimana, makanya dipanggil-panggil nih sama beliau menjelang wafatnya. Kemudian sholat lo, kira-kira kayak begitulah kalau kata orang Betawinya. Kemudian yang ketiga, kewajiban atas sholat, kewajiban. Yang keempat baru alaikum bissalah wa malaikat aimanukum. Kewajiban atas sholat. Sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Kepala sekolah, kepala sekolah berat tuh. Jadi capsek. Muridnya 900. Jangan kata nggak bakal ditanya tentang sholatnya para siswa ini, ditanya. Apalagi kalau dia kepala dinas, mau lebih berat lagi. Apalagi kalau dia kemudian wali kota atau bupati, apalagi kalau dia gubernur, apalagi kalau kemudian jadi presiden. Waduh, berani-beraninya nyalonin presiden. Urusan beginian juga menjadi tanggung jawab dia. Jangan sampai jaminan ini kita cacat gitu loh. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Jangan sampai kemudian dihancurin sama Allah. Sebab jaminan kita nggak ada. Sertifikat jaminan kita hilang. Baik saudara, benar-benar perhatikan tuh soal sholat ya. Cobalah jadi orang yang rindu gitu sama duha. Kapan sih matahari terbit? Pengen sholat aja nih duha. Habis duha kangen sama zuhur, habis zuhur kangen sama asar.
Jangan sampai ente ngomong, aduh udah asar lagi aja nih. Jangan begitulah ngomong. Ini hari-hari berat nih Ji. Kenapa berat? Nih hari Jumat, ada sholat Jumat. Masya Allah, gue kalau sholat Jumat puyeng. Gimana orang harusnya senang ketemu sholat. Rasulullah punya sahabat itu kalau pusing sholat. Iya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Masya Allah. Baik pemirsa. Dan kemana-mana besok ya. Pagi-pagi setelah lagi Antv. Kita ngaji bareng lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.